Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa menghirup udara segar dan bernapas di bumi ini. Tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah dan membawa manusia ke alam gelap gulita ke terang menderang. Adapun maksud saya di sini yaitu untuk menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah ulumul hadis atau biasa disebut sebagai mata pelajaran ilmu hadis. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Hasnidar, Prodi Perbankan Syariah kelompok 1 semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone. Adapun materi yang pertama yaitu pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah sampai sekarang. Pembukaan hadis pada abad kedua Hijriah yaitu dinamakan sebagai penulisan, pembukaan atau pentadwinan. Periode ini dimulai pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hingga pemerintahan Bani Abbasiyah angkatan pertama. Periode ini dikatakan sebagai pengkodifikasian atau pembukaan hadis secara resmi karena adanya pemerintahan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk dilaksanakannya pembukuan hadis tersebut. Dan masih banyak hal penting yang melatar belakangi tercetusnya kegiatan ini. Seperti yang kita ketahui, pada masa pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana hadis masih menggunakan ingatan serta amalan-amalan para sahabat dan masih mengalir hingga generasi selanjutnya, dan sangat kurang hadis yang tertulis. Namun, ada beberapa hal yang mengkhawatirkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masa itu, karena takutnya pembukaan hadis dan dilarang kepada Rasulullah karena alasan takutnya hadis asli dan hadis palsu bercampur, dan manusia pada saat itu lebih mementingkan hadis daripada Al-Quran. Dan lebih parahnya, pada masa itu adanya hadis palsu atau hadis maudhu yang mengelabui hadis asli, sehingga para ulama atau sahabat-sahabat takut untuk membukukan hadis. Dan seiring berjalannya waktu, banyak para tabiin atau penghafal Al-Quran, penghafal hadis yang meninggal dunia, sehingga Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mengeluarkan perintah untuk membukukan hadis dengan alasan yang pertama, Al-Quran telah dibekukan sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampur dengan hadis. Yang kedua yaitu makin banyak perawi atau penghafal hadis yang meninggal dunia, sehingga jika keadaan ini masih diteruskan, otomatis hadis semakin ke generasi semakin mengurang. Dan yang ketiga yaitu daerah Islam yang semakin meluas, sehingga tidak diragukan lagi untuk memberikan atau membukukan hadis karena daerah Islam telah menyebar luas di mana-mana. Yang keempat yaitu hadis-hadis palsu yang menyebar luas, sehingga dilakukan pembukuan hadis agar bisa membedakan mana yang asli dan mana yang tidak. Adapun yang kedua yaitu pembukuan hadis pada abad ketiga Hijriah. Masa ini disebut sebagai pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan hadis. Masa ini dimulai sejak akhir pemerintahan Bani Abbasiyah angkatan pertama, yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Dan yang ketiga yaitu pembukuan hadis pada abad keempat sampai pertengahan ke-6 Hijriah. Masa ini disebut sebagai masa pemeliharaan, penerimaan, penambahan, serta penghimpunan dan pembahasan hadis, di mana hadis ini dibahas dari abad ke abad sehingga bisa digabungkan. Dan yang keempat yaitu pembukuan hadis pada abad ke-6 sampai sekarang. Pada masa ini disebut sebagai penyalahan, penghimpunan, dan pembahasan, di mana para pemerintah ini banyak yang berkesimpung di dalam dunia hadis, sehingga beberapa abad dari abad ke abad
banyak hadis yang dibukukan, sehingga tidak menutup kemungkinan banyak hadis yang sampai di masa sekarang. Bahkan banyak yang ahli hadis kita ketahui, sering kita dengar, yaitu Sahih Bukhari, Imam Muslim, dan masih banyak lagi yang ahli dalam hadis dan membukukan hadis yang kita bisa membaca sampai sekarang ini. Baik, materi kedua yaitu pengertian sejarah perkembangan cabang-cabang ulumul hadis. Yang pertama yaitu pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis yang bahasa Arabnya ulum al-hadis. Ulum al-hadis terdiri atas dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm, jadi berarti ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, takdir atau sifat. Perkembangan ilmu hadis selalu beriringan dengan pertumbuhan pembinaan hadis itu sendiri. Hanya saja belum dinyatakan sebagai ilmu secara eksplisit pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di tengah-tengah sahabat, hadis tidak ada persoalan karena jika menghadapi suatu masalah atau spektifis dalam suatu masalah, mereka langsung bertemu dengan beliau untuk mengecek kebenarannya, benar atau salah hadis tersebut. Namun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena konsentrasi mereka kepada Al-Quran yang baru dikodifikasikan pada masa Abu Bakar awal. Mengapa Abu Bakar tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang kecuali orang tersebut mampu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaikannya. Dan masa Utsman tahap kedua, masa ini terkenal dengan masa tadlil al-riwayah atau pembatasan periwayatan. Para sahabat tidak meriwayatkan hadis kecuali disertai dengan saksi dan bersumpah bahwa hadis yang ia riwayatkan benar-benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ketika mulai terjadi konflik politik antara penduduk Ali dan Muawiyah yang memicu Khawarij dan jamur muslimin, setelah itu mulailah terjadi pemalsuan hadis dari masing-masing kelompok dalam rangka mencari dukungan politik yang lebih luas. Penulisan hadis dimulai pada abad ke-2 Imam As-Syafi'i, ulama pertama yang mewariskan teori ilmu hadisnya sebagaimana dalam karyanya kitab Al-Risalah. Di dalam kitab tersebut telah dibahas kaidah-kaidah tentang periwayatan sebuah hadis. Baiklah, yang ketiga, cabang-cabang ulumul hadis. Dalam cabang-cabang ulumul hadis terbagi atas 8. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis. Dan yang kedua yaitu ilmu al-jar at-tadlil. Dan yang ketiga, ilmu panil mubhamat. Dan yang keempat, ilmu mukhtalif al-hadis. Dan yang kelima, ilmu ilahi al-hadis. Yang keenam, ilmu garib al-hadis. Dan yang ketujuh yaitu ilmu asab wurud al-hadis. Dan yang ke-8, ilmu muwatsat al-hadis. Baiklah, materi ketiga yaitu sejarah hadis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan periode para sahabat. Yang pertama yaitu hadis pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada periode inilah hadis hadir sebagai sebuah sabda akwal al-af'al dan takrir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu dari 2 sumber utama ajaran Islam yang harus diketahui, dan hadis ini sudah sejak awal perkembangan Islam karena hadis adalah suatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pembelajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarluaskan hadis, ada beberapa bentuk yang ia terapkan, diantaranya yaitu yang pertama yaitu satu dengan bentuk majelis, dan yang kedua dengan bentuk tulisan beserta lisan. Dan yang ketiga dengan cara menjawab pertanyaan yang berkenaan langsung dengan sahabat dan disaksikan oleh sahabat dan menyebarluaskan di masyarakat
pembahasan selanjutnya yaitu mengenai para sahabat memperoleh hadis. Yang pertama, para sahabat berusaha memenuhi pengajian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ketika mengalami persoalan kemudian menyampaikan langsung kepada para sahabat. Dan yang ketiga, ketika para sahabat memiliki persoalan kemudian mereka menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, terkadang ada juga para sahabat melihat secara langsung sehingga ia mendengarkan secara jelas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang diantaranya yaitu hafalan yang kuat dan dari para sahabat yang menerima dan mendengarkan langsung hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, kehati-hatian para sahabat dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima hadis dalam menerima hadis dari seseorang. Dan yang keempat yaitu pemahaman terhadap ayat-ayat hadis. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, ada beberapa sahabat ataupun khulafaur rasyidin yang meriwayatkan hadis, diantaranya yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua yaitu Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Adapun para sahabat atau khulafaur rasyidin dengan cara meriwayatkan hadis yaitu pertama dari mulut ke mulut, jadi belum secara tertulis, dan yang kedua periwayatan dengan cara lafziyah dan maknawiyah, dan yang ketiga banyak bersandar kepada ingatan dan hafalan. Baik, itulah tadi beberapa pemaparan materi dan penjelasan saya mengenai materi-materi dalam ilmu hadis atau ulumul hadis. Tidak menutup kemungkinan kita bisa memetik pembelajaran di dalamnya. Dan saya sadar akan kesalahan saya, masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Dan dari itu saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Kesalahan sekata itu dari saya dan kelebihan saya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Zikir fikir amal saleh wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.